Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aduh maaf banget, banyak banget yang tanya di kolom komentar aku di video-video sebelumnya, di video review RH, di akun story. Banyak banget yang tanya apakah aku masih menggunakan produk RH, terus beli produk RH-nya di mana, dan juga sekarang masih jerawatan apa enggak. Itu udah banyak banget yang tanya. Aduh, makasih banget nih buat teman-teman yang udah antusias banget tanya seputar perawatan kulit aku dan kondisi wajah aku sekarang seperti apa. Mau tahu videonya seperti apa? Mau tahu aku masih pakai produk RH atau enggak, belinya di mana? Boleh banget teman-teman tonton video ini sampai selesai karena akan aku kupas tuntas apakah aku sekarang masih pakai produk RH atau enggak. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang tanya sama aku, kakak beli produk RH-nya di mana? Untuk beli produk RH sendiri, aku mau jelasin dari awal mula pertama aku pakai produk RH. Jadi dulu itu pas aku masih kondisi jerawat parah, teman-teman kalau mau pakai produk RH wajib banget buat konsultasi dulu ke dokternya langsung, ke dokter ahlinya langsung yang ada di klinik RH-nya langsung. Jadi teman-teman tuh bakal dikasih tahu teman-teman tuh jerawatannya kenapa, terus yang cocok itu pakainya apa. Itu wajib banget teman-teman harus konsultasi dulu ke dokternya. Nah setelah aku konsultasi ke dokter, aku dikasih resep lah skincare apa yang nanti harus aku pakai dalam produk RH itu. Nah setelah itu aku sekali ke RH, aku tuh langsung sembuh jerawatnya. Jadi pas ada kopian kedua itu, aku tuh kayak mau balik laginya tuh kayak sungkan karena apa aku cari aja gitu ya di e-commerce Shopee gitu. Nah akhirnya aku tuh kayak nyari tahu, browsing di Shopee. Ternyata itu di Shopee itu ada yang menjual kayak produk RH tapi yang harus dengan resep dokter. Tapi tetap aja harus banget teman-teman sebelumnya itu udah berkonsultasi sama dokter kulitnya yang ada di RH. Nah aku kan punya kopiannya tuh, waktu itu aku lupa pakai apa, terus aku kayak langsung order gitu produknya di Shopee. Alhamdulillahnya nyampe dan aku tuh lihat produknya itu benar-benar original. Terus aku repurchase keberapa kalinya dan sampai sekarang aku masih pakai gitu. Terus ada yang tanya, kakak masih pakai produk RH atau enggak? Nah yang pertama, aku udah nggak pakai facial washnya dan udah nggak pakai krim malamnya. Kenapa? Sebenarnya nggak kenapa-napa sih, aku cuman kayak pengen pakai produk yang gampang dicari aja sih gitu. Kayak aku tuh malas harus order ke online shop. Jadi untuk facial washnya sendiri aku udah nggak pakai RH lagi. Yang kemarin aku pakai RH21 yang facial wash oily skin. Nah sekarang aku udah nggak pakai lagi. Aku pakai dari produk Wardah yang mineral clarifying facial foam yang ini. Nah aku ini udah hampir mau habis tuh, udah kempes ya facial foamnya. Kenapa aku pakai ini? Sebenarnya aku awalnya sih coba-coba aja karena yang pertama harga RH itu lumayan mahal sih buat aku gitu, karena jadi aku tuh kayak aku coba-coba produk Daxter aja yang mudah-mudahan cocok gitu. Nah aku tuh kayak masih takut buat langsung beralih ke facial foam yang ada kandungan pencerahnya, ada AHA/BHA-nya dan lain sebagainya. Makanya aku cari yang aman-aman aja karena dari Wardah ini dia cuman kandungannya sama clarifying mineral sama karbo aktif formula aja, makanya ada mudah-mudahan cocok gitu. Nah akhirnya aku udah hampir segini habis, alhamdulillahnya cocok sampai sekarang, nggak ada efek samping apa-apa, nggak beruntusan, nggak jerawatan, nggak ada sih alhamdulillahnya gitu. Terus aku udah nggak pakai krim malamnya sekitar hampir 3 minggu ke belakangan ini.
Sebenarnya nggak kenapa-napa sih, awalnya tuh karena habis terus malas buat order di Shopee-nya gitu kan. Akhirnya aku udah nggak pakai lagi, dan alhamdulillah kondisi muka aku tuh yang nggak breakout atau gimana. Ini cuman ada beberapa jerawat dan ini tuh susah banget hilangnya. Sebenarnya kalau pakai krim malamnya pasti bakal hilang sih, cuman akhir-akhir ini kenapa kayak aku tuh udah deh kayaknya aku nggak beli dulu. Aku tuh kayak mau beralih ke skincare drugstore aja yang gampang dicari gitu kan. Nah makanya udah ketiga minggu ini aku belum pakai lagi karena aku kayak mau beralih gitu. Nah terus aku tuh yang sekarang masih digunakan tuh cuman kayak pelembab paginya, karena ini masih banyak sih, makanya aku belum ganti ke produk lain karena ini aku AMG-nya masih banyak. Ini pelembab paginya aku masih banyak, jadi aku masih pakai gitu. Dan walaupun aku udah nggak pakai RH lagi kayak krim malam atau sabun wajahnya, itu nggak ada efek samping gimana sih gitu, nggak berjerawatan lagi atau gimana tuh nggak ada, alhamdulillah. Kalau di aku pribadi sih cocok banget walaupun aku nggak pakai skincare RH lagi gitu. Nah buat teman-teman yang mau coba produk RH silahkan, kalau memang kondisi kulitnya memang kayak aku waktu dulu jerawatan parah. Aku sih sebenarnya kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing. Aku nggak bisa nih menjudge ke teman-teman kalau teman-teman tuh pasti cocok pakai produk RH, karena di sini aku bukan dibayar, aku nggak endorse sama sekali. Aku tuh cuman cerita pengalaman pribadi aku aja pakai produk RH gitu. Kalau misalnya memang teman-teman mau coba silahkan, tapi kembali lagi ya, cocok atau tidaknya itu tergantung kulit masing-masing gitu. Tapi sejauh ini sih teman-teman aku yang jerawatan parah itu dia tuh kayak tanya sama aku, kamu pakai apa kok jerawatnya sembuh sekarang gitu kan. Ya aku cuman kayak sharing aja, dan alhamdulillahnya tuh aku ngebantu teman-teman aku juga. Teman-teman aku akhirnya sembuh dari jerawatnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang nggak cocok nih pakai RH, nah itu kan berarti balik lagi ya ke kondisi kulitnya masing-masing gitu. Tapi aku tuh kayak ingetin lagi buat teman-teman yang mau beralih ke skincare RH atau dari skincare RH mau beralih ke skincare drugstore itu boleh aja, cuman tetap harus adanya jeda penggantian krim sebelumnya gitu. Jadi nggak boleh kayak teman-teman tuh sekarang pakai krim RH terus besok-besoknya mau beralih deh gitu pakai krim lain, nggak boleh. Itu tuh nggak boleh banget. Teman-teman harus kayak bikin kulit teman-teman tuh netral dulu biar kulit teman-teman tuh siap menerima skincare yang akan digunakan selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh langsung beralih ke skincare lain. Kayak aku misalnya, aku kan kayak pertama udah nggak pakai facial foamnya lagi, terus kesini-sininya aku udah nggak pakai krim malamnya lagi. Mungkin nextnya kalau misalnya memang si pelembabnya ini udah habis, mungkin aku nggak akan pakai pelembabnya lagi. Aku kayak mau coba-coba pakai skincare drugstore yang gampang dicari aja sih gitu. Tapi kalau memang nanti aku nggak cocok pun mungkin bisa jadi aku tetap masih pakai skincare RH. Jadi ya tetap aja sih, kita tuh tetap harus cari tahu cocok atau tidaknya buat kulit kita tuh seperti apa. Kita yang tahu sendiri kondisi kulit kita tuh seperti apa gitu. Jadi nggak bisa teman-teman tanya ke temennya teman gitu, lo cocok gak sih pakai ini, lo cocok gak sih pakai itu, ya nggak bisa gitu. Yang tahu kondisi kulitnya teman-teman tuh ya teman-teman sendiri gitu. Terus untuk jerawat itu sebenarnya betul banget sih, pikiran itu memang mempengaruhi banget kondisi kulit kita. Karena waktu aku jerawatan parah, aku tuh terlalu memikirkan jerawat satu yang ada di muka aku, dan aku tuh orangnya nggak mau diem. Jadi kayak semua produk yang untuk menyembuhkan jerawat tuh aku selalu kayak cobain semuanya, dan akhirnya kayak wajah aku justru kayak bingung mau nerima produk apa yang harus ada di wajah aku gitu. Jadi tetap aja teman-teman tuh kalau mau pakai produk jangan buru-buru, jangan langsung ganti ini ganti itu, jangan ganti ini ganti itu. Tetap harus konsisten, harus sabar, harus perlu proses gitu. Jadi jangan pengen instan, tetap semua tuh harus ada prosesnya.
Nggak bisa kita harus buru-buru pengen bersih, pengen kinclong gitu, karena ya kulit juga kan tetap harus beradaptasi dulu ya. Nggak bisa gitu langsung dapat 3 hari kulitnya langsung bersih, langsung kinclong gitu, nggak ada sih kayaknya. Adapun sekali ya mungkin produknya itu nggak aman ya kalau menurut aku sendiri, karena memang seaman-amannya produk nggak ada yang sampai 3 hari itu bikin mulus, bikin kinclong gitu. Terus pola makan juga tetap harus dijaga. Makan makanan berminyak, makan makanan pedas itu ngaruh banget, karena ya betul sih, karena apa yang kita makan wajah kita tuh pasti kayak memperlihatkan apa yang kita makan gitu. Kalau aku sendiri sih overall kalau untuk akhir-akhir ini ada jerawat itu gara-garanya paling kayak menstruasi, terus banyak pikiran kayak gitu-gitu, terus debu, jarang ngebersihin muka, itu ngaruh sih kalau di aku gitu. Tapi kalau untuk kayak aku kan sekarang udah nggak pakai skincare macam-macam lagi ya, cuman ya itu aja yang tadi aku sebutin. Jadi muka aku tuh yang nggak, sekarang tuh nggak manja, nggak kayak dulu pakai ini nggak cocok, pakai ini nggak cocok. Sekarang sih alhamdulillah wajah aku tuh kayak sedikit demi sedikit tuh mau menerima gitu. Mungkin di next video selanjutnya aku bakalan kasih tahu aku nanti pakai skincare apa, karena mungkin aku akan beralih ke skincare drugstore aja yang gampang dicari gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba boleh silahkan, tetap harus konsultasi dokter dulu. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah tanya di kolom komentar. Boleh banget nih teman-teman tanya lagi di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan video selanjutnya. Makasih banyak. Jangan lupa teman-teman buat di subscribe, like, dan komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.